Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, pada Kamis, KPK menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama 8 orang lainnya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. Sebelumnya, KPK melakukan OTT pada Rabu dan mengamankan bukti uang tunai senilai 3 miliar rupiah dan 2 miliar dalam bentuk saldo rekening di bank di kediaman Rahmat Effendi. Tentu ada dampak yang ditimbulkan karena peristiwa ini baik dari psikologis ataupun juga sisi sosial khususnya bagi masyarakat Kota Bekasi. Dan kami akan membahasnya rekan Dakta dalam perspektif sosial bersama pengamat sosial Heru Fuad. Perspektif sosial. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Fuad, secara sosial tentu ada dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Seperti apa ini Pak Fuad, silakan. Ya, menurut rekan Dakta, sebagai warga Bekasi tentu ada efek psikologis buat kita ya, karena terkait nama baik daerah dalam pergaulan sosial sesama warga negara Indonesia, kita juga kecipratan image buruknya bahwa pertama Bekasi ini kan kota urban, satelit dekat sekali dengan Jakarta, tentu penduduknya terpelajar, kelas sosialnya sudah berbeda dengan di daerah-daerah yang lain, kemudian tingkat melek IT-nya juga cukup tinggi, akses terhadap media sosial juga cukup tinggi, gitu. Tetapi di sisi yang lain kita punya tokoh politik yang menduduki jabatan publik ini 2 kali untuk level Kota Bekasi yang ditangkap KPK. Sebelumnya Wali Kota Bekasi ketika itu Bang Pepen menjabat sebagai wakil wali kota, dan sekarang sebagai wali kota juga dan kalau sudah ditangkap KPK sulit sekali untuk dikatakan tidak terbukti nanti di pengadilan karena KPK luar biasa sistemnya, apalagi kemudian sehingga tidak bisa mengelak gitu ya. Jadi hampir bisa dipastikan, meskipun orang mengatakan presumption of innocence, prasangka tidak bersalah, tapi hampir bisa dikatakan memang sudah kasusnya korupsi. Maka kemudian gubernur juga sudah menerbitkan gitu ya pengangkatan PLT, wakil wali kota jadi wali kota. Pertama itu saya kira perspektif sosial dalam kasus ini memberikan efek bagi warga Kota Bekasi secara psikologis gitu ya dalam pergaulan sosial sesama warga negara Indonesia, citranya buruk. Ya, yang kedua karena ini warga terdidik dan terpelajar, pasti mereka akan memberikan sanksi sosial gitu, kepada pejabat publik yang mungkin dari partai tertentu atau dari kalangan tertentu, kan dimensinya bisa pertama dari partai mana orang ini, yang kedua dari etnis mana, bisa melebar seperti itu. Ya. Yang ketiga dari kelas sosial mana. Ini akan jadi evaluasi publik meskipun mungkin pengaruhnya tidak sangat signifikan karena setiap kali peristiwa politik amnesia kita itu muncul, lupa dengan peristiwa sejarah sebelumnya. Begitu kira-kira. Ya, baik. Tentu masyarakat banyak yang kecewa di tengah pembangunan yang sangat luar biasa di Kota Bekasi. Bangun A, bangun B, bangun C. Dan ini kan membuat masyarakat senang karena punya pemimpin yang bisa mengayomi dan membuat masyarakat lebih nyaman lagi. Tapi di balik ini semua, nah kekecewaannya ini akan sampai kapan ini Pak Fuad? Karena ini kan masih hangat ya, kalau tidak masih hangat di perbincangan masyarakat. Tapi untuk kedepannya nanti ini bagaimana Pak Fuad? Kita sering dihadapkan pada paradoks seperti ini, gitu ya. Betul kita membangun karakter, tetapi orang sering lupa karakter itu ada 2. Ada karakter moral, ada karakter kinerja. Karakter moral itu contohnya jujur, amanah, ya, kemudian orangnya sopan, hubungan sosialnya bagus. Kalau kinerja itu orang sungguh-sungguh keras, kerja smart, membangun luar biasa. Nah, kita dapati pejabat publik ini ada yang memang jujur, sopan, tapi tidak mempunyai kompetensi. Nah, itu atau daerah itu
berjalan di tempat. Nah, banyak juga kita dapati yang karakter kinerjanya luar biasa, kerja siang malam ngebangun, kan. Tapi karakter moralnya lemah, tidak jujur. Saya dengar banyak cerita dari rekan-rekan ASN untuk kinerja itu luar biasa, ya. Meminta aparatnya untuk melayani publik, apalagi masa pandemi, jam itu melayani vaksin segala macam. Itu untuk kinerja itu luar biasa, ya, sehingga terbangun. Kalau kita lihat Bang Pepe ini kan lama, dari ketua DPRD, wakil wali kota, kemudian wali kota, ini wali kota yang kedua. Kita lihat secara fisik pembangunannya. Tapi ini masalahnya, tidak dibarengi dengan pembangunan karakter moral. Dan ini paradoks bukan hanya urusan pemerintah saja. Kita lihat juga ada yang karakter moral keagamaannya tinggi tetapi kinerjanya lemah. Ada yang kinerjanya bagus, karakter agamanya juga lemah. Ini paradoks kita hadapi baik pada pejabat publik maupun masyarakat itu sendiri. Karena khusus soal korupsi ini dimensinya sangat kompleks. Ada dimensi budaya, ada dimensi politik, ada dimensi sosial. Jadi misalnya budaya, sebetulnya bagus gitu ya soal orang mengucapkan terima kasih, memberikan sesuatu. Nah, itu awalnya bagus, tetapi kemudian orang tidak memberi, jadi orang berekspektasi dianggap harusnya diberikan. Itu peluang terjadinya korupsi. Karena korupsi itu kan jenisnya ada suap, ada proyek fiktif, gitu. Nah, yang berkaitan dengan budaya itu kadang-kadang suap. Karena kita merasa berterima kasih, kita memberikan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diberikan, hanya ucapan terima kasih. Tapi lama-lama yang menerima itu jadi berekspektasi setiap kali dia melakukan kebaikan sesuai dengan pekerjaannya sudah dapat ada tambahan lagi. Aspek politik itu bisa jadi ada kompetisi politik di kalangan partai politik di lokal Bekasi atau di lokal manapun gitu ya. Ini terkait dengan persoalan politik. Nah, yang ketiga soal sosial, hubungan patron client antara bawahan dengan atasan. Kita lihat di sini bukan hanya wali kota yang jadi tersangka gitu ya. Ada kepala dinas, ada camat, ada lurah. Mungkin juga camat tidak bisa berbuat apa-apa berhadapan dengan hierarki yang ada di atasnya. Karena resikonya apakah dia kehilangan jabatan. Ikuti ritme yang seperti ini. Jadi ini persoalan di birokrasi. Lain persoalannya di masyarakat yang umum tidak ada hierarki. Tapi kalau di birokrasi, kepala dinas ya apa kata wali kota. Benar. Kalau tidak diinginkan maka resikonya hilang jabatan. Gitu. Dan setiap banyak sekali yang akan menunggu menggantikan jabatan itu. Itu pun jadi peluang korupsi lagi karena nanti ada semacam lelang jabatan. Siap orang mengeluarkan berapapun untuk menggantikan siapapun. Akhirnya terkooptasi dengan sistem. Kalau dia tidak mengikuti atasan, resiko tergeser. Gitu ya. Kalau digeser itu gampang sekali karena sebegitu banyak orang yang siap mengeluarkan uang untuk posisi itu. Begitu. Iya, baik. Ini sekali lagi OTT menangkap 9 orang korupsi berjamaah begitu. Mungkin masyarakat menstigmanya seperti itu. Nah, lalu kalau dilihat tadi sudah dibahas sedikit, loyalnya seorang bawahan terhadap atasan dan atasan terhadap bawahan ini dalam struktur birokrasi dan kekuasaannya bagaimana, Pak? Ya, kalau di masyarakat kan kita tidak ada hierarki. Saya dengan tetangga gitu ya. Dia bukan bawahan saya, dia bukan atasan saya. Jadi perbedaan di masyarakat itu ada yang sifatnya perbedaan kultural, bukan hierarki. Tetapi ada yang struktural, atasan dengan bawahan. Nah, birokrasi itu hubungannya struktural, bukan kultural. Yang bawahan pasti harus mengikuti apa kata atasan. Resikonya yaitu kalau dia tidak mengikuti apapun gitu ya, itu bisa digeser, bisa dimutasi. Itu berlaku untuk milik mungkin perusahaan swasta tidak terlalu ketat gitu ya. Tapi apapun kisahnya kalau sudah struktural, bawahan itu akan mengikuti. Maka kultur di birokrasi itu kalau kemudian korup akan melingkari semuanya. Orang baik pun ketika menduduki jabatan itu dia akan terkontaminasi. Karena ekspektasi dari kultur birokrasi ya begitu. Itu ya. Itu satu. Maka misalnya apa ruginya buat masyarakat? Luar biasa. Kalau ada jabatan publik, kepala dinas misalnya,
yang harusnya dipilih orang-orang yang kompeten, ya, tapi ada proses lelang jabatan, siapa yang bisa bayar lebih tinggi, maka jabatan itu bukan orang-orang yang kompeten, orang-orang yang kredibel. Yang kedua, ketika dia menduduki jabatan itu, dia akan berpikir bagaimana mengembalikan modal kemarin untuk itu. Mau tidak mau berefek kepada proyek-proyek akan disunat. Dan itu jadi orang terkooptasi dengan sistem. Makanya saya bilang ini birokrasi. Persoalan di birokrasinya. Yang kedua, persoalannya di disfungsi hukum. Ya, ketika ada proses korupsi kemudian ditangkap, masuk penjara, di dalam penjaranya hidupnya mewah. Karena lagi suap penyuap di dalam penjara dengan lapas. Nah, maka dalam cerita dari kiri kanan orang tidak ada efek jerak. Gitu ya, sudah masuk kasusnya korupsi, masuk penjara, tidak dimiskinkan, tapi dia bisa mendapatkan fasilitas yang biasa, bahkan kemudian kembali ke publik, ya rasa malunya hilang, bisa bertanding lagi. Politik, begitu, Mbak. Baik, nah ini kan juga dari KPK akan mendalami keterlibatan pihak lain, ini kan seperti efek domino ya, satu kena, semuanya juga akan kena. Bagaimana dengan yang belum kena ini, Pak Fuad? Ya, pertama, tergantung dua hal. Tergantung sekarang nyanyinya sampai mana. Gitu ya. Apakah dia akan membatasi hanya situ saja atau bisa merembet kemana-mana. Yang kedua, kecanggihan KPK menelusuri. Sudah disebut-sebut DPRD dalam incaran KPK. Karena ini kan misalnya pembebasan lahan itu kan prosesnya melalui persetujuan DPRD nilai 418 miliar. Hanya beberapa petak tanah. Jadi prosesnya tanah itu harus dibebaskan, misalnya harganya tanah itu dihargai 30 miliar, tapi ditulisnya 25 miliar. 5 miliarnya dibagi-bagi. Ya. Tertulisnya 30 miliar, 5 miliar 20 miliar yang memiliki lahan, yang 5 miliar dibagi-bagi, dan itu ada berapa petak tanah. Maka kemudian KPK akan mencurigai jangan-jangan bukan hanya eksekutif, legislatif DPRD juga. Dan sudah banyak presiden di beberapa tempat, 5 bahkan 10 bahkan 15 anggota DPRD masuk penjara gara-gara proses ini. Di satu, kecanggihan. Kedua, ya tersangkanya ini nyanyinya sampai mana. Yang kita lihat ini kan ya orang swasta, orang sipil. Yang kedua, ASN, memahami misalnya ada camat, gitu, ada kepala dinas. Ini kan secara hierarki lurah di bawah camat, camat di bawah. Ya, meskipun ancamannya rasa malu, kemudian kehilangan uang dan segala macam, tetapi ya ada dua kemungkinan, insentifnya besar. Yang kedua karena terkooptasi dengan sistem, saya bawahan. Kalau nggak mengikuti ritme ini, ya saya akan dibuang. Gitu. Baik, secara sosial juga masyarakat Kota Bekasi, bukan hanya Kota Bekasi, kabupaten pun juga pernah mengalami hal yang sama ya Pak ya? Ya sudah. Dan pada meme yang baru beredar, Bupati Bekasi bersalaman dengan Wali Kota Bekasi dan dua-duanya kena, gitu ya. Sebelumnya tetangga kita juga Karawang juga masuk kena kasus korupsi. Jadi kota satelit ini luar biasa. Saya sih berpikir kota-kota besar PAD-nya sangat besar, kemudian pajaknya besar, itu potensinya sangat tinggi. Cuma mungkin orang akan menilai ya ini soal nasib aja. Soal siapa yang buka suara, siapa yang dalam incaran KPK, mungkin juga ada unsur politisnya. Kita tidak tahu. Yang jelas persoalannya ada di dua, disfungsi birokrasi dan itu. Baik, Pak, kalau sebelumnya KPK juga mengatakan ini godaan, banyak godaan di luar, tapi bagaimana kita bisa menahan godaan tersebut, Pak? Ya, dalam sosiologi korupsi ada beberapa faktor mengapa orang korupsi. Ya, pertama karena kebutuhan, antara pendapatan dengan kebutuhan. Dia tidak bisa membedakan mana keinginan dengan kebutuhan. Ya, pejabat publik ini. Ya, yang kedua, memang dia
orangnya biasa, tetapi kemudian dia memegang uang miliaran, punya jabatan yang kalau kasih tanda tangan orang bisa mendapatkan miliar, 5 miliar, itu godaannya di situ, gitu ya. Jadi pertama soal tadi antara ya, Pak Fuad. Halo, Pak Fuad. Ya, rekan Dakta, kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Heru Fuad. Silakan rekan Dakta masih dapat bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 0815111007. Pak Fuad. Ya, Halo. Tadi terputus Pak Fuad. Kami sambungkan kembali. Silakan Pak Fuad terkait dengan sosiologi korupsi ini. Iya. Ya, faktornya yang pertama bisa karena kebutuhan needs, ya. Yang kedua karena exposure. Dia terlalu diekspos dengan peluang mendapatkan uang begitu mudah karena jabatannya, baik kepala dinas, wali kota, camat ataupun lurah, gitu ya. Itu lama-lama tergerus juga mentalnya. Nah, yang ketiga tidak ada lain kecuali teori keserakahan. Meskipun gajinya dinaikkan seperti pegawai tempohari, pegawai Departemen Kementerian Keuangan, gitu ya, tinggi sekali, tetapi karena unsur keserakahan, jadi unsur intrinsiknya lebih besar. Meskipun orang itu moralitasnya bagus sebelumnya, gitu ya, tapi kalau sudah unsur keserakahan, ya itu tadi karena gaya hidup, gitu. Jadi mengapa orang bisa terjebak dengan korupsi? Saya kira salah satu dari 3 hal ini bisa sangat mungkin terjadi, Mak. Baik, Pak, bagaimana dengan loyalis lainnya, Pak, dari seorang Rahmat Effendi, Pak? Apa nih efeknya? Apakah protes? Ya, akankah diam saja begitu? Apakah nanti juga akan terseret juga ini, Pak? Ya, pertama kita bedakan loyalisnya. Kalau loyalisnya sesama para pejabat, gitu ya. Sekali lagi memang bergantung kepada tersangka. Apakah dia akan menyeret yang lain atau menggunakan strategi sudah cukup saya saja, yang lain silakan amankan apa yang bisa diamankan. Untuk nanti kita bagi-bagi di luar, bisa seperti itu. Gitu ya. Yang kedua, loyalisnya, nah ini tergantung. Kalau sudah masuk ke ranah politik, kalau ada dugaan, oh ini kasus politik, ada kompetisi politik, maka mereka juga akan melakukan dendam politik kepada pihak yang dianggap sebagai biang keladi bagaimana Bang Pepen ini bisa ditangkap oleh KPK. Karena sangat mungkin itu kan KPK berkali-kali ngomong bicara ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Yeah. Masyarakat itu macam-macam, bisa masyarakat politik, bisa masyarakat ASN, bisa masyarakat umum gitu ya, yang memang laporan itu bisa jadi karena memang atas dasar moralitas, bisa juga atas dasar jebakan, bisa juga atas dasar dendam, bisa juga atas dasar ya win-win solution. Yeah. Antara pihak-pihak yang dikorbankan sebelumnya, lalu kemudian berkolaborasi bagaimana kalau kita jatuhkan, karena mereka semua mendapatkan tutup yang lama. Saya kira berlaku memang ada gium, ya, power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Yang namanya kekuasaan itu cenderung untuk korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung untuk korup secara absolut juga. Bang Pepen dan siapapun yang di kekuasaan cukup lama, sekali lagi di DPRD, ketua DPRD, wakil wali kota, dan kultur itu sangat tahu, dia sangat tahu. Harusnya itu malah bisa modal membangun dan terhindar dari KPK, tetapi mungkin dia terjebak pada teori yang sosiologi korupsi bilang tadi, exposure. Terlalu banyak exposure kepada dia, sehingga dia melihat, oh begitu mudahnya untuk mendapatkan sesuatu. Hanya dengan tanda tangan, hanya dengan menunjuk, bahkan banyak orang mendatangi saya, mengiming-imingi, gitu ya. Hanya sekedar saya, ya prerogatif saya tunjuk dia jadi ini, oke, dia bisa bayar, gitu. Itu saya kira, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi peluangnya untuk terlibat dalam kasus korupsi. Iya, Pak, ini kan pasti juga OTT pasti ada laporan dari seseorang. Nah, adakah kepuasan tersendiri bagi mereka yang sudah melapor atau ada ketakutan tersendiri nantinya, Pak? Bisa dua Mbak Ulfi, benar. Yang pertama bisa ada unsur kepuasan, yang kedua bisa ada unsur ketakutan. Maka itu tadi bagaimana kalau boleh
saya meminjam bahasa Mbak Ulfi, loyalis Bang Pepen ini mendeteksi. Kalau mereka mendeteksi bahwa ini adalah tindakan seseorang, tindakan kelompok politik tertentu, maka mereka akan melakukan dendam politik gitu ya. Apakah mungkin nanti dalam bentuk yang sama, tapi tinggal soal waktu, ya, atau mungkin juga ya puas, tergantung persepsi mereka. Posisi kekuasaannya lebih kuat yang mana? Kalau dia merasa kuat, ya dia akan gembira. Tapi apapun ceritanya Mbak Ulfi rekan-rekan, setiap orang yang terdolimi, gitu ya, kalau kemudian terdoliminya sangat tinggi, kuadrat, dia sudah tidak berpikir takut lagi. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang selama ini dijadikan korban kebijakan, korban tindakan gitu ya. Lalu kemudian dia memiliki sumber informasi yang sangat valid, itu disampaikan. Dan kalau hal begini di KPK itu banyak sekali informasi yang sampai ke KPK. Tinggal lagi bagaimana KPK memilah. Ya, apakah informasi ini valid atau tidak? Sejauh mana tindakannya, tindakan KPK ini bisa. Saya lihat gaya kerja KPK itu, kecuali mungkin ada unsur politisnya ya. Itu seperti kepolisian Inggris. Kalau data tidak sangat kuat, itu dia tidak akan menangkap. Bagaimana caranya begitu ditangkap, ya, orang itu tidak bisa lagi mengelak. Gitu. Maka mungkin ada kepala daerah yang sudah sangat vulgar, tapi kok nggak ditangkap-tangkap. Itu mungkin hanya menunggu waktu, jangan sampai begitu ditangkap, lalu kemudian bebas di pengadilan. Nah, banyak sekali kasus yang ditangkap KPK di pengadilan itu udah nggak bisa mengelak. 1001 itu yang kebetulan bebas. Jadi diusahakan kalau bisa antara dugaan dengan nanti keputusan itu sama. Karena barang buktinya itu sangat berat. Saya kira kalau udah OTT agak berat. Ya, kan banyak kasus-kasus yang tidak OTT. Tapi kalau udah OTT, itu udah 100% jadi tersangka ya. Iya, sangat langka OTT itu bisa lepas. Jadi berarti kalau sudah yang namanya OTT, ya sensitivitasnya itu sudah luntur. Iya. Orang kan maling itu misalnya melakukan sesuatu, dia indera keenamnya sudah luar biasa, dijaga, jangan sampai terjebak, jangan sampai takut ini. Nah ini mungkin sudah sangat longgar sehingga sensitivitasnya hilang gitu ya. Dia tidak tahu KPK itu bisa punya hak untuk menyadap. Dia tidak tahu bahwa KPK itu punya mata-mata yang sangat canggih, gitu ya. Jadi bebas, dia pikir mungkin masuk rumah dinas, yang namanya pejabat publik atau swasta dianggap biasa. Iya, baik. Pak, bagaimana dengan keluarga, Pak? Tentu kan juga sangat terpukul, Pak. Pertama, bagi orang politik, mereka sudah menyadari sebetulnya ini resiko. Ya, bagi orang politik itu resiko. Apakah benar-benar jadi korban atau memang benar-benar melakukannya secara sadar? Jadi banyak orang-orang politik yang keluarganya sudah siap dengan resiko ini. Bahkan kalau internalisasi politiknya sangat tinggi, anaknya atau keturunannya itu mungkin tidak memiliki beban untuk maju lagi untuk tetap jadi pejabat publik. Kita dapati misalnya kasus di Banten gitu ya, bagaimana suaminya ditangkap, istrinya tetap. Bagaimana kemudian ibunya ditangkap KPK, anaknya tetap menjabat, bahkan mencalonkan kembali. Jadi urat malunya saya kira sudah putus untuk orang-orang politik seperti ini. Kecuali mungkin orang keagamaan, kalau di Jepang dan yang lainnya, kalau dia melakukan kesalahan, mengundurkan diri, dan itu keturunannya juga ikut malu. Tapi kalau untuk orang-orang politik, saya kira mungkin berbeda cara pandangnya. Mereka akan mengatakan, ya itu ayah saya, ya itu kakak saya, itu adik saya punya jalan ataupun karir yang berbeda dengan mereka. Ya, tentu untuk kepercayaan masyarakat mungkin agak sedikit susah ya untuk mengembalikannya jika nanti Pak Rahmat Effendi sudah bebas ya, dinyatakan bebas oleh. Tapi bagaimana Pak untuk memulihkan kembali rasa kepercayaan masyarakat, mengobati rasa sakit hati? Ini pemimpin saya yang dulu korupsi, dan dulu aja waktu Muchtar Muhammad sampai sekarang juga masih terngiang-ngiang ini Pak. Ya, saya pikir sekali lagi yang paradoks itu, yang menunjukkan paradoks bukan hanya elit politik di kita. Masyarakat seringkali menunjukkan paradoksnya juga.
sudah tokohnya kemudian tercemar kasus politik, tapi satu saat dia bisa terpilih lagi. Karena mungkin, itu saya katakan tadi, amnesia politik, cepat lupa. Apalagi kalau kemudian tokoh ini menjadi semacam sinterklas, bagi-bagi makanan, kemudian dermawan gitu. Jadi image management, ya. Jadi bagaimana mengelola image-nya, kalau dia bisa berubah, ya itu akan diterima oleh publik. Itu sesuai bagaimana dia pencitraannya, kan dunia pencitraan. Nah, meskipun orang sudah melihat betul gitu ya, dan itu banyak terjadi di beberapa tempat. Kasus Banten misalnya yang sangat disoroti gitu ya, itu kan hampir pejabat-pejabat publiknya itu dari satu klan, kalau boleh kita katakan dari satu keluarga, tapi tetap menang di beberapa daerah karena itu tadi, di masyarakat ada semacam paradoks gitu ya. Masyarakat di bawah yang sudah terlanjur loyal kepada partai tertentu, ya kemudian mereka akan berpikir daripada muncul dari tokoh partai yang lain meskipun kelihatannya bersih, nah, mereka memilih orang yang dari partainya juga, meskipun sekali lagi partainya maupun tokohnya sudah tercemar gara-gara kasus korupsi. Kan kita sudah lihat di Indonesia beberapa partai yang partai besar terutama yang kadernya tertangkap karena kasus korupsi, tapi tidak berpengaruh kepada image partai itu. Tetap ketika menjelang pilpres, menjelang pemilu, menang lagi dari partai itu. Jadi paradoksnya dua, Mbak Putri, di kalangan elit dan juga di kalangan masyarakat. Baik. Nah, seharusnya masyarakat Kota Bekasi seperti apa nih Pak dengan adanya istilahnya musibah ini Pak? Ya, masyarakat ini sebetulnya kalau masyarakatnya masih masyarakat rural gitu ya, masyarakat yang sangat daerah itu relatif lebih kuat memegang norma moral dan yang lain. Tapi Bekasi, untuk konteks Bekasi sama. Bekasi itu wilayah urban, sudah multikultural. Yeah. Indikatornya hanya orang berpikir apakah dia pelanggar HAM, apakah dia pelaku korupsi, ataukah dia pelaku diskriminasi. Itu akan. Tapi akan cepat cair karena urusan politik ini masih jadi panglima. Kalau mobilisasi partai politik itu sangat kuat, gitu ya. Jadi tokohnya bisa dipoles kembali. Tidak ada, kecuali misalnya karena hukumannya di atas sekian tahun tidak boleh lagi menduduki jabatan publik. Tapi itu kan dia tidak menjabat jabatan publik karena undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang itu, rekayasa sosial ataupun dia sendiri yang maju, dukungan publik itu akan muncul kembali. Yeah. Jadi untuk masyarakat sendiri ada semacam apatisme sosial, ada ketidakpedulian. Siapapun silakanlah, apalagi birokrasi kan autopilot. Meskipun pimpinannya ditangkap, tapi ya birokrasi tetap jalan. Cuma apakah berjalannya maksimal atau tidak, itu jadi pertanyaan. Tapi tetap jalan, tidak langsung otomatis bubar. Iya, Pak. Tapi bayang-bayang seorang wali kota Bekasi Rahmat Effendi juga tetap akankah masih ada, Pak? Bayang-bayang maksudnya gimana? Iya. Setelah Pak Triadianto menjadi PLT wali kota dan untuk menjalankan roda pemerintahan di kota Bekasi ini. Iya, orang itu tergantung ketokohannya, Mbak Ulfi. Kalau dia ketokohannya sangat mumpuni, saya kira kalau misalnya di daerah itu ketokohannya sangat kuat. Jadi mengakar kepada masyarakat. Kalau itu akan cepat pulih dan loyalis-loyalisnya juga akan membantu. Tetapi kita lihat di persekitarannya, apakah yang selama ini menopang kepemimpinan Pak Bang Pepen itu karena loyalisme atau justru karena kesempatan. Nah, kalau yang pejabat-pejabatnya muncul karena loyalisme, mereka akan mengamankan kembali. Gitu ya. Tapi kalau unsurnya karena kesempatan, gitu ya, saya begini ya karena saya dulu tidak mulus jalannya, lewat jalan belakang, ya berganti rezim, ya sudah, loyalitas saya berganti kepada rezim yang ada. Saya kira itu. Jadi kalau misalnya apakah nanti kembali, bergantung tingkat ketokohan Bang Pepen, bukan di masyarakat Bekasi ya, tetapi di kalangan ASN. Kalau di kalangan ASN, tapi kan ASN sifatnya kepatuhan. Pejabat lama tidak bisa lagi orang loyal ke sana. Dan
pejabat baru bisa saja menghabisi dalam tanda petik ya loyalis gitu ya. Kalau jangka pendeknya dia lihat ini masih kuat. Tapi kalau dia pikir tidak, ya akan berlaku lagi lelang jabatan itu. Kita sih berharap ini jadi pembelajaran betul gitu ya. Apakah karena yang kasus lelang jabatan saya belum muncul. Yeah. Yang baru muncul ini soal pengadaan tanah. Nah, kita tidak tahu apakah nanti bisa berlipat. Ada kasus-kasus baru ya, bukan hanya soal pengadaan barang ganti rugi tanah, bisa nanti kasusnya lelang jabatan, bisa juga kasus yang lain kan bisa suap, bisa proyek fiktif, bisa markup, itu bergabung dinamika di lapangannya nanti. Iya. Padahal masyarakat mengira terkait dengan karangan bunga, Pak. Ya, itu kan beberapa indikator. Iya. Ya, tergantung itu sekali lagi persepsi publik dengan KPK beda. Orang sudah melihat ini sangat vulgar, tapi kenapa KPK tidak angkat? Prinsip KPK itu begitu. Yeah. KPK itu tidak ingin menangkap orang, lalu kemudian di pengadilan salah tangkap, kemudian buktinya lemah, lalu akhirnya lepas. Nah, maka dia kumpulkan data yang kalau sudah masuk pengadilan orang itu nggak bisa mengelak. Yeah. Tidak bisa dia katakan tidak bersalah. Pasti bersalah, mungkin hukumannya yang akan nanti bervariasi. Yeah. Pak, kalau serangan media terhadap pemberitaan ini bagaimana, Pak? Sangat riuh ya. Yeah. Jadi saya kira apalagi sekarang zaman medsos ya, media sosial. Jadi tidak bisa dilepaskan dari konteks Bekasinya saja. Karena orang di Kalimantan kan tidak tahu, orang di Medan tidak tahu. Hanya orang Bekasi yang tahu bahwa Bang Pepen itu asam garam politik di Bekasi itu sudah luar biasa. Tapi di luar, hiruk pikuk soal KPK ini pertama karena memang mungkin ada unsur dari pihak yang ingin mengangkat citra KPK juga. Karena kan citra KPK selama ini udah babak belur. Yeah. Mereka ingin membuktikan tidak, kami tetap bekerja profesional. Buktinya kami tangkap OTT ya dari partai besar. Ya. Yang kedua, ya karena emang menarik. Ini dari partai besar, lalu kemudian wakilnya dari partai besar juga. Dan ini representasi secara nasional partai besar. Jadi menarik untuk dibicarakan. Nah yang ketiga yang namanya OTT selalu menarik. OTT itu selalu menarik media. Dalam hal ini media separuhnya menjadi watchdog masyarakat. Benar-benar representasi nurani masyarakat. Tetapi ya itu tadi tergantung motifnya. Bisa motifnya politik. Bisa motifnya memang benar-benar penegakan hukum. Sebagian orang masih menyaksikan kalau memang ini penegakan hukum, mereka menemukan indikator di beberapa tempat yang lebih vulgar dari ini. Tapi kenapa tidak diangkat? Baik. Di behind the line itu orang masih menafsirkan apakah ini murni penegakan hukum atau memang unsur politiknya sangat tinggi, baik unsur politik nasional maupun lokal jelang Pilpres 2024. Baik. Pak Fuad, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya, Pak ya. Terima kasih Mbak Ulfi. Mudah-mudahan Bekasi akan baik-baik saja, gitu ya, untuk kebaikan para pemimpinnya juga masyarakatnya. Baik, terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif sosial. Rekan Dakta, demikian perspektif sosial bersama pengamat sosial Heru Fuad.